Kita wajib bersyukur atas anugerah Tuhan berupa sumber daya alam yang melimpah. Ini patut dan wajib kita syukuri. Kita wajib menjaganya dan memanfaatkannya secara bijak untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kesejahteraan rakyat kita. Tetapi tanpa penguasaan dan pemanfaatan teknologi yang bijak, anugerah tersebut tidak akan memberikan manfaat yang maksimal untuk rakyat. Meskipun ada pihak yang tidak paham akan urgensi kebijakan hilirisasi, namun tindakan yang telah diambil oleh Bapak Presiden, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo adalah langkah yang tepat dan kenyataannya memang harus terjadi dan berkelanjutan. Ini sebagai pintu masuk untuk selain menciptakan nilai tambah kepada pertumbuhan ekonomi kita, menciptakan lapangan pekerjaan berkualitas dengan upah yang cukup, tapi ini juga ada nilai bargaining positioning Indonesia di mata dunia. Kita terbesar mungkin di dunia, sehingga dalam 10, 15 tahun, 20 tahun ke depan, itu merupakan proyek yang sangat besar. Ini proyek harus dimulai, jangan dimulai nanti baru dia masuk cari-cari lagi. Ini kita siapkan semua dengan studi yang bagus. Indonesia terus melakukan terobosan spektakuler demi bisa bersaing dengan negara-negara besar dunia. Dengan potensi sumber daya alam dan manusia yang dimiliki, Indonesia terbukti bisa menjadi raja sumber teknologi masa depan dunia. Dibangunnya pabrik-pabrik raksasa membuat Indonesia bisa menjadi raja penghasil sumber tenaga moda transportasi masa depan, yakni baterai kendaraan listrik. Dukungan-dukungan untuk menjadikan Indonesia sebagai raja baterai kendaraan listrik atau electric vehicle atau EV itu sudah tampak di depan mata. Setidaknya ada 4 pabrik raksasa yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia yang digadang bakal menjadi yang terbesar di dunia. Apa saja? 1. Pabrik Tembaga Gresik, Jawa Timur. Pabrik tembaga atau fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter tembaga menjadi katoda tembaga milik PT Freeport Indonesia atau PT FI di kawasan ekonomi khusus atau KEK JIIPE Gresik, Jawa Timur, digadang-gadang sebagai smelter single line atau satu jalur terbesar di dunia. Pabrik tembaga yang bernilai investasi mencapai 45 triliun rupiah ini diklaim mampu menyerap konsentrat tembaga sebanyak 1,7 juta ton per tahun dan precious metal refinery berkapasitas 6.000 ton per tahun. Pabrik ini disebut akan mengalahkan smelter tembaga terbesar di dunia dari sisi kapasitas produksi. Sebagai perbandingan, berdasarkan data statistik, smelter tembaga dengan kapasitas produksi terbesar di dunia saat ini adalah Guiqi Smelter, pabrik milik Jiangxi Copper Corp di China yang hingga Juni 2022 berkapasitas 900.000 metrik ton per tahun. Menyusul Guiqi Smelter, pabrik pemurnian tembaga terbesar di dunia urutan kedua dan ketiga adalah pabrik Birla Copper di India dan pabrik Toyo di Jepang. Negara lain yang juga masuk dalam jajaran ini adalah Jerman dan Chile. Sementara di Gresik nantinya produk katoda tembaga yang dihasilkan bisa mencapai 600.000 ton per tahun. Selain menghasilkan produk katoda tembaga, smelter ini nantinya akan menghasilkan produk sampingan, diantaranya produk yang terkandung dalam lumpur anoda yakni emas dan perak murni sebanyak 6.000 ton per tahun. Produk sampingan lainnya yaitu asam sulfat sebanyak 1,5 juta ton per tahun, terak tembaga sebanyak 1,3 juta ton per tahun, dan gipsum sebanyak 150.000 ton per tahun. Pabrik ini telah mulai beroperasi pada akhir Mei 2024 dan ditargetkan beroperasi secara penuh pada penghujung tahun. Proyek ini juga menyerap banyak tenaga kerja, yakni mencapai 13.000 orang. Pemerintah bermaksud menjadikan smelter PT FI untuk mendorong hilirisasi. Seperti yang diketahui, Indonesia selama ini dikenal sebagai eksportir bahan mentah. Presiden Jokowi berharap hasil produksi smelter ini akan diintegrasikan dengan hasil komoditas tambang lainnya dan diolah menjadi produk akhir bernilai jual tinggi. 2. Pabrik nikel di Halmahera.
Indonesia melalui program hilirisasinya sudah mampu menghasilkan nikel sulfat atau bahan baku utama penyusun prekursor katoda baterai kendaraan listrik. Produksi nikel sulfat tersebut dimiliki oleh Harithan Nikel melalui unit bisnisnya PT Halmahera Persada Legend atau PT HPL yang merupakan perusahaan afiliasi bisnis dari PT Trimegah Bangun Persada Tbk atau NJKL. NJKL telah meresmikan operasional produksi nikel sulfat pertama di Indonesia dan juga merupakan yang terbesar di dunia. Peresmian operasi produksi nikel sulfat dengan kapasitas 240.000 ton per tahun tersebut dilakukan di kawasan operasional Harithan Nikel di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Pabrik nikel sulfat yang berdiri di Pulau Obi ini diklaim akan menjadi pabrik pertama di Indonesia yang memproduksinya sekaligus menjadi yang terbesar di dunia dari sisi kapasitas produksi. Ekspor perdana 5.584 ton nikel sulfat yang dikemas dalam 290 kontainer telah dilakukan pada 16 Juni 2023. 3. Pabrik foil tembaga di Gresik. Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK JIIPE Gresik ternyata juga memiliki pabrik foil tembaga yang diklaim menjadi yang pertama dan terbesar di Asia Tenggara. Pabrik milik perusahaan asal Cina, yakni PT Hailiang Nova Material Indonesia tersebut bisa digunakan sebagai pengumpul atau kolektor arus listrik di kutub negatif atau anoda baterai kendaraan listrik EV. Groundbreaking pabrik yang disaksikan langsung oleh Presiden Jokowi tahun lalu itu diklaim akan menyerap katoda tembaga yang sebelumnya sudah diolah lewat smelter milik PT Freeport Indonesia di lokasi yang sama. Foil tembaga yang dihasilkan pabrik ini dapat diolah kembali menjadi baterai litium, baterai mobil listrik maupun mobil listrik itu sendiri. Pabrik ini ditargetkan beroperasi pada tahun 2024 bersamaan dengan selesainya proyek smelter Freeport dan diharapkan akan menyerap tenaga kerja sebanyak 1.950 orang yang 95% diantaranya adalah warga lokal. Sebagian pekerja akan dilatih di Cina selama 3-6 bulan sebagai bentuk transfer teknologi dalam hal pengoperasian pabrik. 4. Industri baterai di Batang. Kawasan Industri Terpadu atau KIT Batang di Gadang bakal menjadi kiblat industri baterai kendaraan listrik terbaik dunia usai mendapat investasi besar-besaran dari konsorsium LG Energy Solution. Perusahaan asal Korea Selatan tersebut membangun pabrik baterai kendaraan listrik dengan nilai investasi mencapai 9,8 miliar dolar Amerika Serikat atau 142 triliun rupiah dan diperkirakan akan rampung pada tahun 2024. Hal ini sekaligus merupakan investasi pertama di dunia yang sudah terintegrasi, dimulai dari penambangan nikel, pembangunan smelter, prekursor pabrik katoda, hingga pabrik pembuatan baterai listrik sampai mobil listrik. Realisasi pembangunan perusahaan tersebut saat konsorsium MinID diminta bekerja sama dengan perusahaan electric vehicle atau EV battery. Nantinya investasi LG akan bermitra dengan konsorsium baterai BUMN di seluruh rantai pasok produksi. Industri baterai raksasa seluas 275 hektar tersebut diklaim akan menjadi titik kunci penting untuk pembangunan nasional yang seimbang. Mega proyek tersebut merupakan proyek skala besar yang dapat mendukung produksi baterai kendaraan listrik sebesar 3,5 juta unit dan 200 gigawatt per tahun. Industri baterai tersebut akan memberikan kontribusi utama bagi industri baterai sekunder global dalam 26 tahun ke depan. Ketika produksi massal, proyek direncanakan dengan mitra Indonesia Antam dan IBC. Nantinya, produk yang dihasilkan sebagian baterai akan disuplai ke pabrik mobil listrik pertama yang berada di Indonesia.